Hai, kita semua bakalan ngobrolin soal fenomena PHK. Jadi belakangan ini karena memang tekanan untuk mengejar profitabilitas semakin tinggi di industri, terutama untuk industri di bidang digital economy, makanya kita belakangan ini banyak dengar gelombang PHK, dan ini tidak hanya sebenarnya di Indonesia tapi juga di global. Ini fenomena yang sama ini terjadi. Nah, tiba-tiba tanpa persiapan kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, apa sih yang bisa kita lakukan? Dan juga untuk teman-teman yang mungkin di industri dan ada perasaan was-was saat ini, apa sih yang bisa dipersiapkan dalam jangka waktu yang sebenarnya tidak terlalu panjang juga? Nah, untuk hal ini kita akan langsung berbincang dengan Mariadi Santana, seorang Certified Financial Planner. Halo Mas Mariadi. Halo Mbak Ali. My old friend. Ketemu kita di sini Baru ngomongin, ketemu sayangnya ya. temanya soal PHK nih Iya, ya. kok sedih ya ngomonginnya. Betul, sedih, tapi ini mungkin realita yang dihadapi teman-teman sekarang ya, Iya, terutama yang kerja di industri digital economy, startup kayak gitu. betul. Pas pandemi kan terjadi rekrutmen yang besar-besaran. Mm-mm. Kemudian pada saat ini ketika situasinya sudah berubah, Mm-mm. tuntutan untuk mengejar keuntungan tuh semakin tinggi. Yes. Akhirnya beberapa perusahaan itu memutuskan untuk melakukan PHK, dan rata-rata malah direspon bagus gitu oleh market atau investor ya untuk yang Iya. listing di bursa kayak gitu. Nah, tapi sebenarnya ini sesuatu yang nggak mengenakan tentunya buat yang kehilangan pekerjaan. Kalau di mata Mas Mariadi sendiri fenomena seperti ini tuh gimana sih? Ya, fenomenanya tadi akan ada dua sisi gitu ya. Mm-mm. Kita harus melihat dari sisi karyawan atau investor. Tadi kan kalau Mbak Alin bilang kalau investor mungkin melihatnya, wah efisiensi nih, uang saya nggak akan sia-sia gitu kan, akan lebih bagus ke depannya, keuntungan akan lebih cepat gitu kan. Tapi dari sisi karyawan ya ini disaster banget gitu kan, yang tiba-tiba semua lagi enak-enaknya baru setahun 2 tahun tiba-tiba hilang gitu aja gitu kan. Nah, kalau lihat fenomenanya ya ini sebuah perputaran atau roda yang wajar sih sebenarnya kan, prosesnya perusahaan yang masih growth itu kan harus belajar banyak. Mungkin ini adalah cara belajar dari sisi dari sisi perusahaan dan dari sisi karyawan juga, ya kan? Harus lihat sisi positifnya gitu kan. Kalau dari perusahaan pastinya gimana nanti ke depannya nih, ngambil langkah, jangan kayak kemarin kayaknya menggebu-gebu gitu kan karena uang banyak. Wah, tapi memang kita nggak bisa salahin juga sih karena tuntutan juga Mbak. Mm-mm. Tuntutannya adalah ketika uang datang dan demand-nya banyak ya perlu supply-nya juga lebih banyak secara orang gitu ya, secara tenaga kerja. Wajar gitu kan, ini sesuatu yang wajar. Tapi ketika udah ngomongin keuntungan, ngomongin ke investor, ya ini mana nih hasilnya gitu kan. Berarti kan itu harus belajar gimana cara efisiensi, gimana ke depannya dengan orang yang terbatas mungkin bisa lebih efisien gitu kan. Atau gimana produksinya juga lebih bagus gitu. Dan dari sisi karyawan, mungkin ini akan jadi sebuah pembelajaran kalau mereka nggak segampang itu loh pindah-pindah gitu kan. Ya kalau mau stay ya harus punya skill gitu kan. Punya skill itu kayak gimana sih? Mengembangkan skillnya itu seperti apa? Apakah sekarang udah nyaman atau belum gitu kan? Atau jangan juga terlalu yang kalau dulu mungkin ya udahlah nggak mental health-nya diutamain gitu kan. Karena tekanan terlalu tinggi, ya udah pindah aja, pindah, akhirnya mentok ke sebuah pekerjaan yang akhirnya malah di layoff gitu kan. Bisa jadi kan seperti itu Iya, juga gitu bisa kan. jadi. Karena terlalu gampang pindah dulu. Mm-mm. Pada saat itu kan banyak banget punya pengalaman berapa bulan juga udah bisa pindah gitu kan. Yang penting punya pengalaman. Setahun 2 tahun bisa pindah. Kalau zaman kita dulu ngajak-ngajak Iya, promosi ya. saya juga zaman dulu kok. Itu Iya, kita orang zaman dulu. kerja lama-lama itu Lama zaman itu. dulu buat Iya. dapetin price yang bagus kita harus punya track record yang lama gitu, harus punya skillnya juga ini, jadi mau pindah itu mikir dulu gitu ya kan. Dan itu akhirnya kan orang sama-sama belajar nih ya. Dengan kondisi seperti ini saya lihat ini sebuah siklus yang wajar, mungkin lebih cepat daripada yang dulu dan terjadinya bersamaan karena kan fenomenanya juga bersamaan dengan startupnya juga banyak dan dunianya juga sudah mulai ke sana. Dan mungkin saya mau sedikit cerita pengalaman dulu di startup. Boleh dong. Boleh ya? Karena ini mungkin sedikit relate gitu. Kenapa mereka lebih banyak dinamisnya gitu.
Kenapa mereka akhirnya ada seperti ini gitu, ada layoff yang banyak. Dulu pengalaman karena ini divisi baru, ya coba gitu kan. Dulu dari marketing ke edukator gitu kan. Wah seru nih, ya, karena udah males lah jualan gitu kan. Ketika masuk ke industri tersebut, kebiasaan yang dulu adalah kalau mau kerja di tahun ini harus bikin working plan atau bisnis plannya mau ngapain sih, kita mau ngapain nih gitu For kan. the whole year ya. For the whole year gitu kan. Pokoknya 1 tahun, karena kan ya wajar 1 tahun dong, jangan 3 bulan 6 bulan itu kan percuma gitu kan, belum apa-apa kan. Jadi pada saat itu mau siapin nih, wah karyawan baru harus semangat dong, harus punya ide gitu kan. Wah idenya kok pas aja dari yang dulu gitu kan. Dulu bikin ini, ya udah kita bikin itu. Nanya dong ke atasan, nih setahun kita divisi mau ngapain? Jawabannya adalah kita nggak biasa bikin kayak gitu. Pokoknya ada tujuan utama dari corporate, dari perusahaan, ya kita dinamis aja. Saya sempat, dinamis? Ini gimana ya dinamis ya? Maksudnya harus siap improvisasi Iya. all the time nih. Ini kayak oke, let it flow aja loh. Kok kayak gini sih? Terus saya harus ngerjain apaan gitu kan? Apa yang ada di depan mata kerjain dong, kayak begitu kan artinya. Wah gila sih kalau kayak gini gitu kan. Bener-bener mentok, belok kanan belok kiri ya terserah gitu. Kondisinya seperti apa? Kalau ada yang belok kanan belok kanan. Kalau ada persimpangan ya pilih dulu nih, belok kanan belok kiri, belok kanan belok kiri gitu kan. Wah ini, waduh, apakah ini akan bisa terus seperti ini atau gimana? Dan aku rasa sih kebanyakan akan seperti itu. Kenapa? Karena industrinya baru. Ya, walaupun dari orang-orang yang sudah berpengalaman, mungkin karena industri baru kita harus coba-coba dulu nih, mana format yang terbaik, mana yang cocok dengan perusahaan ini atau dengan visi misinya gitu kan, atau tujuannya seperti apa. Jadi kayak kita buka maps, kita tahu nih ketik tujuannya, tahu tapi nggak start. Ya udah, nih banyak jalan, yang penting tahu ini, ya kita bisa lewat mana aja gitu. Tapi nggak kita start. Kalau kita start kan langsung dikasih ya, jalannya lewat mana gitu kan. Kalau ini enggak, yang penting tahu tujuannya dulu. Tapi jalannya ya udah ikutin aja, kita kemana gitu. Mentok ke sini ya belok kanan atau kiri, mentok kemana-mana ya coba putar balik. Jadi ya wajar mereka akan belajar, dan wajar ya salah satunya belajar apakah ini efisien atau tidak, dan orang ini dibutuhkan atau tidak. Divisi ini karena kan ada juga kalau kita nonton atau baca berita, satu divisi tuh bisa dibubarin karena dianggap nggak efisien. Dan itu sangat mengerikan sekali kalau satu divisi, kalau beberapa orang aja sih oke lah gitu, karena efisiensi berarti masih bisa berjalan. Tapi kalau satu divisi atau satu bagian benar-benar dihilangin, berarti kan ketika ada ide, kita bikin ini yuk, nah, udah jalan, kayak nggak bagus deh, udah hapus. Oh my god, itu Segampang itu ya. segampang itu loh. Jadi memang ya kalau kita lihat dari kacamata perusahaan, investor, ya itu sesuatu yang trial error wajar. Cuman sebagai karyawan ya itu harus kita antisipasi ke depan, harus belajar dari situ bahwa apa yang ada sekarang ini itu bukan berarti aman-aman aja, dan skill kita belum tentu benar-benar digunakan oleh perusahaan gitu kan. Atau memang pada saat ini mungkin lagi bagus skill kita, tapi di nextnya belum tentu, karena ini benar-benar kata-kata dinamis itu benar-benar ini banget, real banget gitu. Dinamis dan juga perusahaannya berproses ya. Jadi Berproses. sebagai seorang karyawan juga nggak boleh terlena tadi, kalau boleh saya simpulkan. Betul. Nah kalau misalnya amit-amit nih terkena PHK, biasanya kan kalau PHK diberi pemberitaan sekarang ini itu memang dia dikasih taunya tuh agak mepet, karena biar nggak sempat curi data, pindahin data ke kompetitor kayak gitu. Jadi begitu diumumkan harus langsung pergi kayak gitu. Nah gimana nih menyiasatinya, atau apa ya kalau sudah terjadi, seperti apa yang bisa dilakukan? Ya agak ngeri juga sih. Kalau dulu saya pernah resign aja paling cepat itu seminggu. Walaupun saya sempat ambil data. Ya wajar, itu nasabah saya juga gitu kan. Jadi wajar dong. Betul, saya bawa nasabah saya gitu kan, bukan nasabah orang gitu. Apalagi ini gitu kan, dengan persaingan. Dan bahkan ada yang datang langsung dikasih surat cinta gitu. Ada, saya ya bener apa enggak ya, tapi kan di sosmed banyak yang seperti itu. Saya lihat juga datang dikasih surat cinta.
Itu ngeri banget sih ngebayangin down-nya secara mentally ya. Nggak Nggak, sempat memproses itu, mungkin iya, kayak terpana dulu selama berapa menit kali. nggak berapa menit, mungkin berapa jam gitu masih bengong. Bengong aja ya. Harus ngapain ini nextnya gimana gitu kan, Mm-mm. hancur tiba-tiba gitu kan. Nah sebenarnya itu tadi, dengan kondisi seperti ini kita banyak belajar kan. Mm-mm. Tapi kalau sudah kejadian seperti itu adalah ya tarik napas dulu sebenarnya kan, kita tenangin dulu karena mental kita yang perlu kita jaga sebenarnya di awal. Karena mental itu kalau udah kena kepikiran, nextnya nggak tahu mau gimana, takutnya salah ngambil, jadi panic decision gitu kan Iya, akhirnya gitu kan. Ya kalau ada duit ya udahlah gitu, kalau orangnya emang yang seneng healing ya jadinya healing terus gitu kan, healing iya. tidak berkeujungan gitu, healing terus gitu. Endless healing bahaya Endless nih. healing, pindah ke Bali. Oh, pindah ke Bali gitu kan, kayak ada duit nih pindah ke Bali. Pindahnya sih bisa, tinggal di sana ya nggak tahu gitu kan, Iya. atau apapun gitu ya, ngambil decisionnya kan akhirnya nggak pakai keputusan yang jernih gitu kan. Jadi yang pertama kali ya harus tenangin dulu nih, pikirin apa yang terjadi, ini benar-benar terjadi dan bisa menerima itu. Karena kan orang pada saat keadaan seperti itu ya antara bisa terima atau nggak terima. Terima pun juga kan tadi bisa yang jadinya jelek atau positif gitu kan. Nggak terima pun juga bisa jelek bisa positif juga gitu. Ya, mungkin nggak terima akhirnya mencari tahu kenapa, atau nggak terima akhirnya marah-marah, ngomong di sosial media apa segala macam, nyalahin bosnya apa segala macam, akhirnya nggak ngelihat kenapa yang dipilih untuk layoff. Iya, Review diri sendiri, berdamai, bahasa kerennya berdamai dengan kondisi itu, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan keadaan. Nggak gampang sih. selalu ada, kita dihadapkan pada pilihan kayak gitu kan. Kita mau Mm-mm. memperjuangkan ketidakadilan yang kita alami, atau Mm-mm. kita mau sudah berdamai dengan keadaan biar bisa lanjut melangkah kayak What gitu kan. next ya, Iya. what nextnya ya. Heeh. Nah, terima dulu proses itu dulu, baru kita pikirin what next. Mm-mm. Nextnya juga kan kita harus punya prioritas apa dulu nih, ya kan. Apa dulu kalau kita ngomong dari sisi keuangan, yang pasti kan ini kita punya ember ya, kerannya mati tiba-tiba. Ya kalau keran di rumah kan kita tinggal telepon pam aja gitu kan. Ini kan nggak bisa gitu kan, Mm-mm. nggak bisa komplain gitu kan. Jadi kita lihat dulu yang ada di ember apa nih, airnya seberapa gitu kan. Kita biasa menggunakan isi air itu seberapa banyak kalau sekali mandi istilahnya kayak gitu kan. Mm-mm. Ya kalau di aplikasi yang ke dalam keuangan kan, kita punya apa selama ini, Mm-mm. dalam misalkan waktu bekerja baru setahun, dalam setahun ini udah punya apa ya, secara tabungan, investasi atau aset apapun itu gitu kan. Kita lihat, dan kita juga harus lihat kebiasaan kita, pola hidup kita seperti apa. Mm. Ya kan, kita harus lihat lagi financial check up lah ya, paling gampangnya adalah ya, ini bukan sebuah self diagnosis ya sebenarnya ya, Mm-mm. tapi ini bisa diaplikasikan sendiri sebenarnya. Pengeluaran bulanan atau pola pengeluaran selama ini nih berapa banyak sih gitu. Kita bandingkan dengan aset yang kita punya tuh berapa banyak, dan itu bisa berapa 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 lama kita bisa hidup Dari dalam aset kondisi liquid itu ya. aset liquid, aset tidak liquid, apapun asetnya itu. Yang ya untuk yang awal mungkin aset liquid yang paling gampang, karena kan bulan ini harus bisa hidup gitu kan, bulan depan juga harus bisa hidup. Tapi Mm-mm. kalau nggak punya aset tidak liquid pun, berapa nilainya paling nggak dan berapa cepet dia bisa. Yang penting adalah kita bisa survive berapa lama, ya kan? Itu plannya dulu. Nah, ini kayak berkejaran dengan waktu gitu ya. Iya, Sementara kita betul. nggak mau salah langkah juga pas ngambil Iya, offer gitu kan. iya, dan kondisinya kan sekarang nggak seperti 2 tahun yang lalu. Kalau kita keluar masih ada, karena kan mereka lagi nampung banyak. Mm-mm. Semua perusahaan lagi nampung, ya ngambilin aja gitu kan. Ada buah jatuh diambil. Sekarang buahnya jatuh, nggak, belum tentu ada yang ngambil. Iya, sekarang kayaknya mungkin Iya, company-company lagi tahan pengeluaran karena betul, lagi ketidakpastian juga global betul. ya. Dan arahnya kan mereka sekarang ini juga belum tahu nih mau kemana, dan mengefisienkan yang sudah ada dulu. Mm-mm. Lalu gimana nih kita bikin strategi, saya bisa apa, ya kan? Dari sisi keuangan pastikan dulu bisa hidup berapa lama, berarti ada limitnya.
Misalkan ternyata bisa hidupnya cuma 2 bulan, berarti limitnya adalah 2 bulan, itu harus punya penghasilan lagi sebelum 2 bulan. Meskipun misalnya nanti penghasilannya di bawah yang sebelumnya atau kayak Mm-mm. gimana tuh kalau menurut kamu, Mariadi? Kalau apakah ini harus lebih besar atau sama atau yang penting ada aja, berarti kan kita harus tentukan dulu pola pengeluaran yang baru nih. Jadi review dulu. Review selama ini pengeluaran tuh berapa sebulan, kebutuhannya apa aja sih, dibikin prioritas yang baru. Ya mana yang nggak perlu, mana yang hilang karena di rumah gitu kan, udah nggak ke kantor lagi, udah nggak jajan lagi, berarti kan itu hilang, ya kan. Terus nextnya itu akan jadi pola hidup yang baru dulu, ya. Jadi dibikin limit yang baru ketika kita ada offering, kita tahu nih, oh gajinya lebih lebih rendah dari yang kemarin. Tapi apakah lebih rendah dari pola yang baru? Punya takaran, Iya, betul betul. punya takaran. Jadi kita nggak ketika offering tahu, ini cukup apa enggak? Mm-mm. Cukupnya untuk kita ya, bukan untuk gengsi atau untuk orang lain gitu, atau dari pekerjaan yang dulu, ya kan. Sekarang survival mode kok, apapun itu yang penting bisa bisa running dulu gitu kan, yang penting dapur ngebul dulu lah istilahnya kan. Iya betul. Iya, nanti mau kayak gimana, yang penting ini diamanin dulu, yang penting ada uang masuk, yang penting kerannya jalan dulu, walaupun airnya kecil, yang penting masih bisa ada masuk kan, daripada nggak ada sama sekali gitu kan. Ya bukan berarti harus banting harga banget sampai skill kita, ya sebenarnya kalau ngomongin skill, karena kita nggak bisa bikin standar sendiri gitu kan. Mm-mm. Kan kita kerja buat orang lain, Iya. ya kan. Ya itu pilihan, mau ambil atau enggak, take it or leave it gitu kan. Mm-mm. Kalau mau leave it pun ya punya punya cadangan yang lain atau pilihan yang lain atau tidak. Kalau merasa masih punya pilihan yang lain nggak apa-apa. Tapi kalau enggak, ya sebaiknya yang bisa ngisi dulu aja. Mm-mm. Yang penting tadi jangan sampai udah habis gitu kan, baru mikir gitu kan. Ya udahlah, yang ada tadinya misalkan 10 juta gaji ya, atau 8 juta lah ya, terus ada yang nawarin 6 juta. Ah enggak ah. Dapetnya malah 4 juta. Iya. Saking udah kepepet, udah 2 bulan nih, udah 4 Benar. juta. Kayak yang 6 juta kemarin masih lebih 2 juta loh daripada sekarang gitu kan. Jadi jangan terlalu greedy juga, ya take it aja dulu. Yang penting tahu nih 6 juta ini udah cukup belum dengan pola sekarang. Kondisi psikologis tuh menentukan ya Betul. level of kepepetness. Kepepet tapi malah lebih rugi malah. Iya benar-benar. Nah dengan adanya kejadian kayak gini mungkin sebagian kita juga jadi berpikir apakah misalnya cuma punya satu sumber penghasilan aja sebagai individu itu tidak cukup. Apakah kita memang perlu exploring other source of income kayak gitu loh, Mariadi? Oke, kalau kita ngomongin other side of income, ya sekarang kan banyak yang banyak hustling gitu ya, Hustle culture hustle gitu. culture gitu kan. Tapi it's not that easy loh. Iya ya. Nggak semua orang punya skill, nggak semua orang punya waktu. Ya sekarang kerjanya pagi sampai malam, pulang ya misalkan kalau ini ya naik kereta gitu kan, pergi subuh pulang malam, terus mau kerja apa lagi gitu kan. Waktu hidupnya kapan gitu, waktu istirahat kapan. Nggak semua, karena ada beberapa kali juga ada yang konsultasi, ya saya mau punya penghasilan pasif, tapi saya nggak punya skill. Nah loh, dan ada juga beberapa yang, tapi saya nggak, kerja aja udah capek. Mau sih mau, cuman kerja aja udah capek. Ini gimana? Dan itu memang time management, kita ngomongin time management apa segala macam, in real life itu kadang nggak semua orang bisa melakukan itu juga gitu. Mungkin ada beberapa orang punya skill itu ya, punya skill jadi bisa mengerjakan beberapa hal dengan waktu yang mepet gitu. Tapi nggak semua orang, atau yang biasa 9 to 5 punya waktu untuk itu. Ya sekarang jam 7, jam 8 masih suka ditelepon sama bosnya. Terus ini lagi ngerjain, aduh ini gimana nih, mau ngerjain yang mana gitu kan. Jadi akhirnya dua-duanya malah berantakan. Jadi nggak segampang itu sebenarnya. Itu sebuah pilihan, tapi bukan mau negatif, tapi belum tentu semua orang bisa melakukan itu. Oke, Gitu. nggak Nggak segampang yang itu diucapkan, juga. betul. Betul. Jadi kalau sekarang ya fokus dulu aja dengan yang dipunya sekarang. Kalau mau tambah skill,
tambah skillnya apa? Supaya di kantor itu atau di perusahaan itu dia bisa mengerjakan beberapa hal. Dengan mengerjakan beberapa hal, tapi nanti dibilangnya, ya tapi gajinya tetap segitu. We'll never know kedepannya akan seperti apa. Iya. Ya kan? Kita nggak tahu nih, jalan kita mungkin berat dulu nih dengan skill kita yang banyak, overload dengan pekerjaan. Kita nggak tahu nanti kita dikasih apa. I see. Ya kita nggak bisa bilang semua bos baik gitu, tapi nggak bisa bilang juga semua atasan jelek. Betul. Ya kan, manajemen juga akan melihat mana, atau mungkin rezekinya bukan di situ. Ketika pindah, lihat skillnya banyak, ya kan, oh saya bisa skill yang ini, saya pernah ngerjain ini, walaupun tidak di-appreciate di perusahaan lama, kita jual itu kan jadi value added. Betul. Berarti kita harus terus nambah value diri kayak gitu ya, Betul. entah untuk side hustle ataupun untuk percepatan karir pribadi. Itu yang semangat yang saya tangkap dari Mariadi. Nah, balik lagi tadi soal survivability kalau sudah emang kena layoff. Tadi sudah dibahas juga mana yang bisa di stretch gitu. Jadi kita perlu susun ulang lah ini pengeluaran, mana yang bisa dipotong, mana yang enggak. Kalau udah pepet banget nih, ada yang bisa diakalin nggak? Misalnya kan ada nih, kita sakit, mau kita kehilangan sumber pemasukan atau enggak, itu tetap harus kita bayar. Kayak misalnya buat yang sudah berkeluarga ada uang sekolah anak, ada cicilan-cicilan, ada tagihan segala macam. Nah, kalau misalnya terkait dengan utang, itu sebenarnya kita bisa sefleksibel apa sih kalau lagi kepepet banget nih, lagi nggak ada income kayak gitu. Itu apa yang bisa kita lakukan kayak gitu loh. Oke. Misalnya ada KPR, KKB. Iya. Nah, salah satu cara adalah di financial check up itu kan ada, kita lihat kekayaan bersih atau kita lihat aset yang kita punya. Ya, berapa sih yang bisa dimaksimalkan. Kalau itu pun mepet, nggak bisa untuk bayarin berapa bulan, ya berarti kita harus dengan jujur atau dengan berat hati kita ngomong ke provider bahwa kita kondisinya seperti ini, ada keringanan apa, ya kan? Negosiasi itu pasti kalau kita ada komunikasi, negosiasi itu selalu jadi pilihan, ya karena semua provider yang legal ya itu mereka pengen uang mereka balik. Mereka sudah punya perhitungan risknya akan seperti apa, dan mereka akan manage risk yang serendah-rendahnya adalah yang penting modal balik atau jangka waktunya jadi lebih panjang, gitu kan. Keuntungan mereka akan lebih lama, gitu kan. Tapi yang penting modal balik dulu. Nah, gimana caranya nih? Nah, kalau di situ kan ada kondisi. Mungkin di 2 tahun yang lalu 2020 itu dengan mudah provider ngasih gitu kan, terutama perbankan ya, mereka ngasih kelonggaran kan. Tapi kalau sekarang nggak tahu nih apakah peraturan itu masih ada atau tidak. Tapi yang penting kan ada jalan keluarnya dulu nih, ketemu gak titik tengahnya, karena kan kita kan harus negosiasi, kita harus bilang kita nggak bisa nih. Jadi kita terus bisa gimana? at least usaha dulu kayak Usaha gitu ya dulu. untuk Usaha komunikasikan kayak gitu ya ke Betul. pemberi pinjaman ya. Betul, daripada itu udah jadi udah kegulung terus dan akhirnya jadi masalah dan kita jadi nggak bisa lebih fokus juga untuk apa yang harus kita kerjakan sekarang gitu kan. At least kita tahu nih, oh nextnya berarti bayarnya tadinya berapa jadi berapa. Tadinya KPR-nya 5 juta mungkin bisa jadi 3 juta. Oke, berarti kan punya target. Pengeluaran 3 juta untuk KPR, yang lain segini. Udah punya takaran lagi. Iya. Udah punya angka ketika cari kerja minimum berapa punya penghasilan. I see. Kalau udah punya angka-angka itu kan akan lebih enak kita menentukan next step-nya apa. Apa yang akan kita pilih. Ya kan? Kayak gitu. Oke. Nah, masih di topik yang sama. Tadi kalau misalnya nih kan kena musibah, gimana kita pas lagi kena musibah PHK itu kita nggak bikin financial disaster kayak gitu, sampai tahap mana kita itu istilahnya kalau udah kepepet banget nih, misalnya apa kita gadein BPKB, apa gadein emas, atau mana dulu nih yang cukup safe dilakukan gitu. Kalau kayak pinjol kan kayaknya emang bunganya tinggi banget kayak gitu ya. Kalau menurut point of view kamu Mariadi kayak gimana sih? Ya, balik lagi tadi ke aset ya. Kita lihat aset kita punya apa aja sih. Ya, pilihannya kan kalau nggak jual ya digadein.
Tapi gadein pun itu bukan berarti selesai. Jual pun sebenarnya nggak segampang itu, karena kan uang cepat ya harus gadein aja karena ada provider nih gitu. Tapi jual itu sebenarnya lebih baik. Kenapa? Karena beres kan. Dari sisi financial planning kayak gitu ya. Iya, jual walaupun tidak secepat itu, butuh waktu tetap, dan mungkin harganya juga tidak sesuai dengan yang diinginkan. Makanya kita harus lihat dulu nih nilai jualnya berapa, mana yang lebih baik. Karena kalau kita gadaikan mungkin lebih cepat dengan nilai yang bisa kita prediksikan. Tapi nextnya ada lagi kan masalah baru, bayar cicilannya dong. Iya. Iya. Dengan Dari gaji baru mana? yang mungkin gak sebesar yang sebelumnya gitu Ya, ya. itu kalau sudah ada penghasilan. Iya. Kalau bergantung dari aset yang sudah ada atau aset liquid atau dana darurat, itu cukup gak gitu kan? Cukup berapa bulan nanti Ada masalah baru lagi. lagi yang harus dihadapin dan harus diperhitungkan, Iya. ya kan? Ya mungkin ada sisi emosional gitu kan, punya barang itu, wah dulu kan kadang-kadang kan gitu ya, ini belinya susah payah nih, nggak mau dilepas gitu kan. Mobil impian Mobil gitu. pertama gitu kan, dengan keringat dan susah payah punya, nggak segampang itu mau dijual. Ya udah digadein aja, disekolahin aja BPKB-nya. Yang penting masih bisa berkegiatan. Atau denialnya adalah ya tanpa mobil ini udah kebiasaan kan, nggak bisa berkegiatan. Nanti kalau mau cari ini apa segala macam. Nah itu yang harus bisa berdamainya di situ Nah, sebenarnya. berdamai dengan gengsi juga kan. Betul. Tadinya misalnya dengan nyaman bisa pakai mobil ini, mobilitas kemana-mana, tiba-tiba kalau terjadi penurunan gaya hidup yang obvious di mata orang, itu kan bisa bikin gengsi kita turun juga kan, atau Nah. gimana gitu, kayak kita tuh nggak enak dijudging orang gitu. Nah, Iya. menghadapin kayak gini tuh gimana sih? Ini tuh faktor lain sudah di luar keuangan, Iya. tapi itu dihadapi mereka yang emang lagi kena PHK gitu loh. Iya. Makanya di awal tadi ketika menerima kenyataan itu kan apa? Kita ini dulu kan, refleksi dulu nih. Menerima ini apa? Ya kan? Lalu bisa berdamai dengan itu kan tahu nanti nextnya mau ngapain. Nextnya mau ngapain juga itu kan balik lagi juga termasuk ke diri kita. Kita mau jaga gengsi, kita mau berani ngambil keputusan yang seburuk apapun. Ya kalau masih single mungkin akan lebih mudah ya. Tapi kalau sudah berkeluarga, kita harus bernegosiasi dengan keluarga, dengan pasangan, dengan anak-anak. Anak-anak yang biasa setiap minggu jalan ke mall, tiba-tiba harus ngomong atau harus berpikir gimana mereka jalan-jalan, tapi kosnya nggak sebanyak dulu. Anak nih perlu tahu nggak sih kalau orang tuanya kehilangan pekerjaan? Maaf ya loncat ya. Iya. Ini nggak segampang itu ya. Mungkin kalau psikolog bisa lebih menjawab ya. Tapi kalau ngomongin pribadi, anak itu tergantung umurnya ya, tergantung usianya. Kalau masih kecil kan mereka tidak mengerti apa-apa tentang uang, bagaimana mencari uang. Walaupun ada beberapa yang sudah diajarkan gitu, tapi kan in realnya kan belum, nggak semua itu mengerti gitu. Mereka mau apa, ada barangnya, nggak tahu prosesnya seperti apa. Ketika tidak ada, itu nature-nya anak-anak adalah kok begini, kondisi ini kemarin nggak ada kok tiba-tiba ada. Mencerna itu kan anak-anak belum bisa dapat gitu ya. Dan itulah gimana kita bernegosiasi dengan pasangan dulu. Ini gimana caranya? Gimana caranya mereka tetap mendapatkan hal yang mungkin sama. Ini saya belajar dari teman saya sih. Iya. Karena secara bisnis dia jatuh. Iya. You know what? Apa yang dilakukan? Biasanya ke mall, dia cukup datang ke tempat makan yang ada playgroundnya. Bundling. Udah main di situ. Udah selesai. Bener. Tapi walaupun mulai pusing lagi hal yang baru, Pak, bosan. Masa di sini mulu? Oke. Terus saya cuma bercanda, ya udah cari aja cabang yang lain. Betul. Harus disiasati ya dengan kreativitas ya. Dan sekarang kan udah gampang kita, bukannya gampang, tapi akses untuk belajar gimana berkomunikasi sebagai orang tua itu benar-benar skill yang bisa kita pelajarin sekarang gitu, walaupun tidak mudah untuk dijalankan, betul tidak? Betul sekali, karena intinya soal keuangan ini kita tuh menavigasi psikologi pribadi juga. Kita udah tahu teorinya sebenarnya kayak gimana. Betul. Kan. Tapi when it comes untuk kita berperilaku sehari-hari itu kita bergumul kayak gitu ya dengan emosi diri sendiri segala macam. Iya betul banget. Belum lagi dengan orang lain gitu kan.
Jadi tadi kita sudah bahas soal gimana caranya tetap apa ya? Yang penting fundamental keuangan dulu selamat kayak gitu, mungkin bisa berkompromi dari Betul. sisi gaya hidup, dan tadi terkait dengan berdamai dengan diri juga perlu ada ego yang diredam juga tadi di situ ya. Yes. Baik, saya mau nanya nih, kalau misalnya pada saat ini kan gelombang PHK itu sudah terjadi, mungkin Yes. buat yang enggak kena gitu ya, tetap pasti ada kayak was-was juga ya kan? Betul. Berapa safe sih pekerjaan aku ini? Betul. Kayak gitu. Nah, kalau mereka mau refleksi ke keuangan mereka biar stabil, biar kuat gitu, eh, saran apa yang bakalan kamu kasih nih Mariadi? Oke. Kalau yang belum kena PHK ya. Kalau belum kena PHK tapi kayak just in case Apa yang harus dipersiapkan? kita ya kan masih punya waktu. Iya. Kalau yang udah emang kena PHK nggak bisa gitu kan, Iya, emang nggak harus bisa bereaksi tarik dan mundur gitu respon ya. saat itu juga. Iya, Oke. iya. Apa yang harus dipersiapkan? Ya kita belajar aja. Apa yang terjadi sebenarnya? Kita pahamin dulu. Apa yang sebenarnya terjadi di industri, ya kan? Lalu what next-nya? Apa yang bisa saya perbaikin? Dan kita lihat pekerjaan ini berarti nggak selamanya aman. Lalu supaya aman itu seperti apa? Ya, mulai dari ya paling tidak bersyukur dulu deh. Bersyukur masih ada di situ. Iya. Ya, masih punya gaji, masih lebih baik dari yang kena PHK, gitu kan. Tapi juga harus apa yang bisa dibuat untuk bisa bertahan di situ. Apa sih yang sebenarnya perusahaan mau, ya kan? Atau lihat dari segi pekerjaan ini sebenarnya bisa dikembangin kemana lagi nih? Untuk menambah value added diri sendiri gitu kan. Apa yang saya harus belajar apa? Challenge diri sendiri. Ya kan? Setelah bisa mensyukuri, berarti kan kalau kita sudah bisa mensyukuri atau bersyukur dengan kondisi kita masih di situ, artinya kita akan lebih serius di situ. Ya kan? Karena ini bisa sewaktu-waktu dengan selesai. Iya. Ya kan? Berarti apa yang harus paling tidak biar memperpanjang masa kerja di situ, skill apa yang harus ditambah? Yaitu dari segi pekerjaannya dulu ya, karena ini kan kerannya bisa lebih bagus gak nih, biar lebih lancar seperti apa? Apakah harus diganti kerannya atau harus dimodifikasi atau ditambahin apa? Alat apa supaya kerannya lebih kencang gitu kan? Iya. Lalu setelah kerannya sudah bagus, ini kan ada air, airnya dicek, airnya ini bocor apa enggak? Dari kerannya udah bagus, airnya udah kencang, lihat embernya gitu, ember dan airnya seperti apa, kondisi sekarang secara keuangan seperti apa yang harus dipersiapkan, ya. Jadi dari eksternal, dari sisi pekerjaannya udah beres, lalu dari pribadinya seperti apa, cara pola pengeluarannya, udah punya dana darurat atau belum, kalau udah punya itu berapa bulan bisa bertahan, lalu punya asetnya apa, lalu pola pengeluaran sekarang seperti apa, apakah ini mepet sama gaji, bisa habis terus atau gimana. Nah itu yang harus dipelajarin lagi kan, yang harus dipersiapkan. Jadi ada dua sisi, kerannya sama embernya dicek. Betul. Ini beberapa orang yang mungkin kehilangan pekerjaannya di usia-usia yang boleh dianggap kurang ideal lagi untuk mencari pekerjaan baru. Jadi kayak usianya udah nanggung sisa berapa tahun lagi udah masuk usia pensiun secara industri kayak gitu. Kalau untuk yang seperti ini, kamu melihatnya gimana? Apa yang bisa dilakukan? Oke. Kalau usia sebenarnya nggak harus nunggu masa pensiun sih. Ketika di atas 35 atau nearly 40 itu sudah tidak gampang, karena kan piramidanya udah mulai mengerucut. Mau pindah dengan posisi yang sebelumnya itu belum tentu tersedia. Mau turun secara mentally akan beda. Iya, betul. Ya kan? Dan orang juga belum tentu mau nerima dengan harga yang mahal. Atau mungkin lebih sulit untuk diatur atau dikembangin karena udah mentok lah istilahnya. Nah, seperti kalau udah kondisinya seperti itu, ya berarti balik lagi sebenarnya sama aja sih. Dilihat sekarang apa yang sudah dipunya, apa yang sudah dimiliki, apa yang bisa dimanfaatkan dari aset tersebut. What next-nya adalah masih mau kerja di industri itu dengan pilihan yang semakin sedikit, atau mencoba industri baru, atau posisi yang benar-benar yang penting bisa hidup dulu. Kalau bisa hidup dengan usia yang sudah dengan pengalaman yang banyak,
itu bernegosiasi dengan diri sendiri tuh lebih lebih berat karena merasa sudah punya skill. Diatur sama orang yang masih baru. Iya. Itu wah, harus bernegosiasi banget gitu, harus bisa oke, terima gitu kan. Baik. Ya kan. Itu lebih lebih ke mentally sih kalau udah di usia-usia itu kita harus tentukan dulu nextnya masih mau di industri itu atau gimana nih, lihat industrinya masih bisa gak masuk ke situ Baik. atau mau lompat. Kalau lompat resikonya apa, mulai dari yang baru atau mau bikin bisnis juga nggak bisa sebulan 2 bulan langsung booming gitu kan, atau mau memanfaatkan skill, ngambil skill yang udah punya, mungkin bisa bekerja sama. Dan secara mental mungkin agak suka yang tadi, yang takut dijudge sama orang, itu dihilangin dulu ya. Ketemu banyak orang, Iya, jangan sendiri ya. iya, Biar nggak butek gitu biar nggak pikirannya. buta. Kadang-kadang kita mulai lihat lagi phone book gitu lah ya, kontak-kontak yang lama nggak pernah ini gitu kan, ajak ketemu lagi. Kadang ada aja gitu sela-sela yang oh ternyata bisa nih bikin sesuatu dengan mereka, atau oh ternyata ada lowongan atau apa segala macam. Cari keluar itu bukan berarti main terus ngambur-ngamburin uang yang ada gitu ya, tapi Iya. lebih efisien aja, mana pilih temen yang benar-benar kira-kira bisa ngebantu. Jangan takut untuk meminta tolong, karena suatu saat kita akan nolong mereka juga kan, Betul, gitu betul. kan. Jadi itu juga harus kurangin pride-nya juga, kurangin egonya juga. Nggak apa-apa orang tahu kita nggak punya pekerjaan, tapi at least akhirnya ada orang yang mau bantu Iya. gitu, atau kita menemukan sebuah pekerjaan atau sebuah kerja Opportunity kali ya. opportunity, betul, opportunity yang bisa yaudah kita kembangin yuk, sesuatu yang baru lagi. Gimana kalau nggak ada modalnya, gimana cari modalnya, siapa teman yang bisa cari modal lagi. Atau ini kan udah punya skill dong, dengan usia-usia seperti itu harusnya sudah punya skill yang banyak, dengan pengalaman yang banyak. Manfaatkan itu. Itulah perlunya dari awal, value added tadi. Tambahin skill, walaupun posisi udah enak, bukan berarti udah aman. Tambahin skill lagi, atau mungkin oh saya nggak punya skill, udah ambil kelas, nggak usah yang berbayar gitu kan, sekarang udah kelas gratis udah banyak banget gitu ya, kan. betul. Ambil kelas, ambil opportunity. Yang penting di awal itu tadi, semua mau usia berapa bisa menerima keadaan dulu, bisa menerima keadaan dan nggak usah takut dengan pikiran orang lain, Iya. karena belum tentu yang kita pikirin itu kejadian juga gitu kan. Iya. Dengan bisa menerima, keluar, lihat di luar tuh ada apa. Karena sebenarnya ketika kita keluar dari kantor, believe it or not, dunia itu lebih luas. Nah, Bener itu gak? dalam banget. Iya, betul, betul, betul. Dunia lebih luas kan. Baik, untuk menutup perbincangan kita pada hari ini, boleh dikasih tips dong, ataupun juga pengetahuan lah ya buat kita semua, common mistakes yang biasanya dibuat atau dilakukan oleh mereka yang baru saja kehilangan pekerjaan atau kena PHK. Oke, yang pertama ini tips aja ya mungkin ya sekalian gitu ya. Yang pertama bisa menerima keadaan, bisa menerima keadaan, berdamai dengan kondisi tersebut, dan recovery dengan lebih cepat untuk menentukan what nextnya. Bikin kayak list lah ya, list mau ngapain. Ya, lalu lihat dengan kondisi ember dengan airnya, ini bisa hidup untuk berapa lama. Kalau nggak bisa hidup berapa lama ya berarti harus lebih cepat kerja untuk cari kerannya supaya bisa terbuka lagi. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, keluar. Sering-sering ketemu orang ya. Ketemu orang, keluar bukan main ya, tapi cari teman-teman yang positif, cari yang bisa membantu walaupun tidak secara ekonomi atau finansial, tapi paling tidak membuat kita lebih nyaman, bisa berpikir dengan lebih baik, dan akhirnya ada ide-ide yang keluar. Dan ya itu tadi, balik yang terakhir tadi, dunia itu lebih luas daripada perusahaan yang ada selama ini kita jalanin, dan itu opportunity-nya sebenarnya udah disiapin, tinggal kita ambil. Amin. Jadi kita perlu tetap membuka mata ya, walaupun misalnya baru saja kena kabar buruk,
mimpi buruk tiba-tiba kena PHK seperti itu, tapi tadi itulah yang bisa dilakukan. Yes. Itu merangkum pembicaraan kita pada hari ini. Thank you so much Mariadi Santana, Certified Financial Planner, sudah bergabung bersama kita dalam kesempatan kali ini. Sukses dan sehat selalu. Thank you, Mbak Alin.